Oke, jadi agenda kita kali ini sekali lagi kita akan bahas bab satu yaitu tentang limit ya. Nah, di sini lumayan banyak soal yang mau kita bahas, tapi kita akan coba kejar semampu kita ya sampai 15.40 berarti kita nanti ya. Kita mulai dari nomor satu. Nomor satu yang mau kita bahas itu A, C, E, F, G, H, I, J. Nah, 1A, 1A. 1A, fungsi F-nya kayak gini, X min 3 dibagi X kuadrat min 9. Tidak terdefinisi di X sama dan 3, tapi limitnya berapa? Ada yang mau jawab? Siapapun? Nggak usah saya tunjuk lah ya, pasti ada yang bisa kan? Nggak mungkin semuanya nggak bisa kan? 1/6 bukan, Pak? 1/6. Dapatnya dari mana 1/6? Boleh tolong jelasin sekilas caranya? Eh, maaf sebelumnya aku Ya. terasa Bang Ramadan nggak on cam ya Kak, kayaknya Oh iya, nggak soalnya apa-apa. kuat. Oh ya. Nggak usah, Kak, ya saya nggak mewajibkan kalian buat on cam. Santai aja. Iya, iya. ya Kak. Boleh boleh diceritain gimana dapatnya Kalau 1/6? kalau dari aku sih yang bawahnya dipecah ya Kak, di apa diakarin dulu jadi Oh, oke. X plus 3 X min 3 terus nanti dicoret kan itu jadi polinom ya Kak. Jadi tinggal dimasukin tiganya. Oh, coba ya kita kita coba tiru caranya ya. Jadi kalau dijabarin, saya mau ngitung limit X menuju 3 dari X min 3 dibagi X kuadrat min 9. Tadi kata teman kamu, oh harus dipecah, difaktorkan gitu ya. Mungkin bahasa keren ya. X min 3 kali X plus 3. Terus ini X min 3. Terus dicoret. Kayak gini, dicoret. Nah, pertanyaannya emang boleh dicoret? Ada alasannya nggak kenapa dicoret di sini diperbolehkan? Mungkin yang lain mau berkomentar, siapa tahu ternyata pencoretan ini tuh nggak boleh gitu. Atau dari sananya boleh. Dari sananya tuh dari mana? Ada alasannya kenapa dicoret? Mungkin itu tuh Hmm. pendapat aja ya Kak. Iya, nggak apa-apa, pendapat aja. Nggak apa-apa kalau salah juga nggak apa-apa. Kalau misalkan gini tuh sebenarnya kan limitnya dimasukin ke atas, ke bawahnya tuh dipecah gitu Kak. Kayak Hmm. lim X3 tuh masuk ke X min 3 yang di atas, terus lim X3 tuh masuk ke X min 3 yang bawah, terus lim X3 tuh masuk juga ke X plus 3 gitu Kak. Hmm. Sebenarnya. Jadi Aha. nanti tuh oh tapi hasilnya nol tadi. Maaf Kak. Iya, kalau 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 langsung substitusi jadinya 0/0 ya. Itu kan istilahnya itu bentuk tak tentu. Itu nggak boleh kan jadi hasil akhirnya gitu ya, 0/0. Ada bentuk lainnya juga ya kayak tahingga per tahingga, tahingga minus tahingga kayak gitu-gitu kan harus dihindari ya sebenarnya. Cuman pertanyaannya di sini perhitungannya sih metodenya benar difaktorin gitu ya. Tapi pertanyaannya apa yang mendasari kita untuk boleh mencoret X min 3 di sini? Kenapa kita boleh coret X min 3-nya? Kenapa boleh? Gimana yang lain? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Kak, mau coba izin pendapat, Kak. Ini Boleh, boleh. Gimana, koreksi juga gimana? kalau salah ya, Kak. Oh iya, pasti saya Eh, koreksi. Kenapa boleh dicoret menurut yang aku ketahui? Karena itu tuh nggak sama, nggak pernah tiga, hanya mendekati tiga aja, Kak. Jadi Oh, oke. Oke, oke. Gimana, gimana? Lanjut. iya, jadi nilainya tuh bukan tiga, hanya mendekati tiga aja. Oke, oke, oke. Sip. Terima kasih pendapatnya. Yang lain, paham nggak maksudnya yang disampaikan sama Raffi tadi? Yang dekat sama tiga siapa? Coba. Yang dekat sama tiga tuh X-nya kan? Jadi kan di sini kita ingat-ingat lagi arti limit secara intuitif aja dulu ya.
Jadi kan kalau X-nya dekat sama 3, dalam kasus ini, si pecahan ini tuh dekat ke suatu nilai gitu ya. Nah, karena kita cuma ngomongin X yang di dekat 3, artinya X-nya nggak sama dengan 3. Kalau X-nya nggak sama dengan 3, berarti X min 3-nya nggak sama dengan 0. Ingat, kalau pencoretan itu hanya diperbolehkan kalau pembagiannya tidak dengan bilangan 0. Dalam kasus ini kita sudah berani jamin bahwa X min 3-nya bukan 0, makanya boleh dicoret gitu. Gitu ya. Itu alasannya ya kenapa boleh pencoretan. Nah, sisanya apa? Sisanya lanjutan dari tadi teman kamu ngomong kayak gini. Dan katanya kita bisa pakai teorema substitusi ya, atau aturan substitusi, karena ini udah fungsi rasional dan terdefinisi di 3, jadi tinggal boleh langsung disubstitusi aja di perhitungannya ya. Jadi 1/6 yang diperoleh ya. Jadi itu untuk nomor 1A gitu ya. Jadi ada beberapa alasan yang mungkin kalau waktu SMA kita ngerjainnya ya udah coret aja orang sama gitu ya. Tapi kan kita sekarang harus lebih kritis dong gitu ya. Kenapa boleh? Kenapa begini? Kenapa begitu ya, harus mulai muncul rasa penasarannya gitu ya di setiap langkah. Oke, itu 1A ya. Sekarang kita lanjut ke 1C. 1C di sini kita ingin melihat implikasi nih. Jika X mutlak X min 1 kurang dari bla bla bla, ya saya nyebutnya apa ya, delta gitu deh ya, maka mutlak 5X min 5 kurang dari epsilon. Saya pengen tahu deltanya berapa. Ada yang mau menjawab 1C? Silakan. Epsilon per 5, Kak, bisa nggak si deltanya? Epsilon per 5. Oke, jadi gini. Untuk nomor 1C ya, kalau kamu ketemu tipe-tipe soal kayak gini, ini kan lumayan sering ya, kalau nanti di limit, nanti kita juga bakal banyak lihat soal yang kayak gini ya. Kalau ngerjain soal kayak gini, pertama-tama kita harus ngotret dulu. Nah, tadi kan kamu nyebut epsilon per 5, gitu ya. Dapatnya dari mana? Kita kotret. Kotretnya gimana caranya? Biasanya sih saya ngelihat kanannya dulu, terus dimirip-miripin kayak ini, kayak X min 1, gitu ya, mutlak X min 1. Nah, ini sebenarnya langkahnya ilegal ya. Kalau dari kanan ke kiri itu sangat tidak boleh. Kalau kamu ngebuktiin, ini kan sebab, akibat, ngebuktiinnya tuh harus dari kiri ke kanan. Tapi masalahnya kan di sini saya nggak tahu ininya berapa, gimana mau jalan ke kanan kalau kirinya aja nggak lengkap informasinya gitu ya. Makanya saya harus sedikit mengotret dulu. Nanti setelah kita berhasil ketemu dugaan deltanya berapa, baru kita buktiin gitu ya. Kita coba lihat. Kita mulai dari kanan dulu di sini untuk ngotret ya. Ternyata di sini kita bisa keluarin si angka 5-nya. Dan ini diharapkan lebih kecil dari epsilon. Oh, ini tuh mengakibatkan kalau saya bagi kedua ruas sama 5, saya akan punya ini kurang dari epsilon per 5. Nah, ini kan bentuk ini udah mirip kayak dari penyebabnya gitu ya. Jadi kayaknya dugaan kita, delta kita itu adalah epsilon per 5 ya. Tapi itu baru dugaan. Selanjutnya kita harus buktikan gitu ya. Jadi kalau misalkan disuruh ngisi isian yang kayak 1C, ya udahlah epsilon per 5 jawabannya. Cuman buktinya apa? Buktinya, kalau namanya implikasi ya, hubungan sebab akibat, kita harus selalu jalan dari penyebab, lalu kita harus peroleh akibatnya. Gitu ya. Jadi kita coba jalan, X min 1 kurang dari epsilon per 5, ini mengakibatkan apa? Saya kalikan 5 kedua ruas. Oh, saya punya 5 kali X min 1, mutlaknya kurang dari epsilon. Udah itu, ya tinggal dimasukin aja kan ini, dikali 5 ke dalam. Dan kita sudah berhasil berjalan dari kiri ke kanan. Dan ini adalah pembuktian untuk pemilihan epsilon per 5 tadi. Gitu ya? Oke, itu 1C. Selanjutnya kita lihat ke 1E. Oke, 1E. Siapa yang mau jawab? Jangan orang yang sama terus, ya orang yang lain. Yo.
1E. Pertanyaan yang pertamanya aja dulu. Nggak usah dua-duanya langsung dijawab, nggak apa-apa. Pertanyaannya tuh, kalau saya tahu definisi. Saya tahu limit X menuju 0 dari fx itu 2. Saya pengen tahu nilai limit X menuju 0 dari X kuadrat plus 1 dikali fx. Ya, siapa yang mau coba? Itu tinggal dipisah aja nggak sih, Kak? Tinggal di gimana? Dipisah jadinya lim X Dipisah. mendekati 0, X kuadrat plus 1 Mm-mm. dikali lim X mendekati. Mm-mm. Ya, agak putus-putus suaranya, tapi kayaknya saya nangkap maksudnya. Maksud kamu, kita akan pakai teorema dasar limit ya. Limit dari perkalian adalah perkalian dari limitnya gitu ya. Jadi ini kan perkalian dari dua fungsi ya. Kita bisa memandang dia sebagai limit dari perkalian dari limit-limitnya gitu. Dan untuk yang di suku pertama kita bisa hitung dengan teorema dasar limit. Saya tulis di sini. Limit dari kuadrat adalah kuadrat dari limit. Jadi limit X menuju 0 dari X yang dikuadratin. Terus limit itu bersifat linear ya. Limit dari jumlah adalah jumlah dari limit. Jadi saya hitung secara terpisah juga. Tapi yang suku kedua ini, yang limit X menuju 0 dari fx, sudah tahu nilainya 2. Gitu ya. Jadi tinggal dihitung. Limit X menuju 0 dari X, 0, 0 kuadrat, tambah limit X menuju 0 dari konstanta, itu konstanta itu sendiri, dikali 2, yang adalah 2 ya jawabannya. Nah, kalau limit X menuju 1 dari fx kuadrat min 1, gimana nih cara ngerjainnya? Nah, kalau kita ketemu limit yang kayak gini, tapi yang diketahuinya limitnya X-nya menuju ke suatu hal yang beda, kita harus patut curiga gitu ya. Jangan-jangan kita harus geser dulu nih biar mirip sama apa yang diketahui. Oke, kalau gitu saya akan coba misalkan Y-nya itu X kuadrat plus X kuadrat min 1. Jika saya punya X-nya menuju 1, maka saya punya Y-nya menuju 0. Ya, karena 1 kuadrat min 1, ya berarti Y-nya menuju 0. Kamu bisa memperlakukan ya tanda panah ini mirip kayak sama dengan gitu ya. Perlakuannya mirip, cuman artinya beda ya. Perlakuannya mirip tapi artinya beda. Artinya limit yang ditanya di soal ini bisa kita tulis dalam variabel Y. Limit Y menuju 0 dari F Y. Ya persis kan kayak gini, ini cuman ganti huruf doang. Jadi jawabannya 2 juga. Gitu ya, 1E. Oke, lanjut ke 1F. Garis X sama dengan 1 bukan asimtot tegak dari fungsi itu karena apa? Mungkin daripada saya nanya pertanyaannya yang F ini jawabannya apa, saya mau nanya dulu, definisi asimtot tegak itu apa sih? Mungkin ada satu orang yang mau ngomong. Definisi asimtot tegak. Coba dibuka catatannya, pasti udah diajarin kok. Siapa yang mau ngomong? Ayo. Tidak ada yang mau? Tidak ada yang tahu? Kalau menurut Citra Kurnia Fajriani gimana nih? Asimtot tegak.
Lagi tidur kayaknya orangnya. Oke, saya catat dulu. Boleh izin ngejawab, Pak? Hmm? Boleh izin jawab? Ya, Ya, jadi Fauzan ya. Ya, boleh deh. untuk asimtot tegak tuh, seingat aku ya Pak, itu Mhm. tuh garis yang apa ya? Kan tegak, jadi garis vertikal. Garis vertikal, oke. Itu Garis biasanya vertikal. ditulisnya X sama dengan konstan gitu ya. Ya, X sama dengan C misalnya. Nah, itu memenuhi apa garis? Di ini memenuhi apa ya? Didekati satu fungsi. Didekati satu fungsi, maksudnya didekati satu fungsi. Berarti limit tuh kan Pak kira-kira ya? Limitnya kayak gimana? Limitnya gimana ya? Nah, Kurang tahu Pak. kurang tahu. Tapi Iya, di kuliah udah belajar kan ya? Udah. Udah, tapi di catatan kamu gimana? Kalau tentang asimtot? Kamu nyatet nggak? Gak nyatet sampai situnya Pak. Oh, nggak nyatet. Wah, ini penting. Perhatiin. Tapi ya kalau merhatiin tapi lupa berarti kan butuh nyatet. Nah, nyatet ya. Kalau kamu apa ya ragu bakal hafal, dicatat dulu, gitu ya. Ya Pak. Ini Makasih, Pak. asimtot, ya sama-sama. Jadi asimtot tegak, nanti juga ada asimtot datar. Itu penting definisinya. Kalian harus tahu dulu gitu sebelum kita bisa jalan ngerjain yang nomor 1 ini gitu ya. Ya, asimtot tegak betul. Asimtot itu garis gitu ya. Tapi garis yang seperti apa? Kalau dalam kasus ini, asimtot tegak berarti garis yang tegak, garis vertikal. Biasanya ditulisnya persamaannya X sama dengan C. Yang memenuhi apa? Kalau saya ngitung limit X menuju C, misalkan dari kiri, dari suatu fungsi, ini akan menuju tahingga atau menuju minus tahingga. Terserah kamu. Bukan terserah kamu. Ya, jika salah satu dari ini terpenuhi, dia langsung masuk ke dalam kategori asimtot tegak. Atau limit kanannya, gitu ya. Jadi terserah kamu juga mau ngitung limit kiri atau limit kanan. Jika salah satu dari limit kiri atau limit kanan dari suatu fungsinya itu menuju tahingga atau minus tahingga, maka si C-nya ini atau kita bisa buat persamaan garis X sama dengan C, garis itu yang dinamakan dengan asimtot tegak gitu. Kalau gitu berarti ini cuman perkara ngitung limitnya menuju tahingga atau enggak, atau menuju minus tahingga atau enggak. Kalau menuju tahingga atau menuju minus tahingga, dia asimtot tegak. Kalau enggak menuju itu, ya berarti bukan asimtot tegak. Gitu aja kesimpulannya ya. Kita lihat yang 1F, garis X sama dengan 1 bukan asimtot tegak, karena kalau saya hitung limitnya, X menuju 1, ini bisa dihitung nih. Saya ganti aja F-nya langsung. X min 1 dibagi X kuadrat min 1. Bisa dengan cara yang persis kayak 1A tadi gitu ya, bisa difaktorin gitu yang bagian penyebutnya. Terus ingat bahwa di sini X-nya hanya dekat dengan 1, bukan sama dengan 1, artinya X min 1-nya tidak sama dengan 0, berarti bisa kita coret. Terus bisa kita hitung limit X menuju 1-nya dari 1 per X plus 1. Itu setengah ya. Jadi kalau gitu jawabannya apa? Karena limit X menuju 1 dari Fx ini sama dengan setengah, bukan menuju tahingga, bukan menuju minus tahingga. Gitu ya, itu untuk 1F. Selanjutnya, nah ini temennya, asimtot datar, ya 1G. Di sini, saya tahu limit X menuju tahingga dari Fx sama dengan 2. Malah dibocorin jawabannya misalnya. Ya, ini asimtot datar gitu ya, asimtot datar. Nah, asimtot datar tuh yang kayak gimana sih definisinya? Kita lihat asimtot datar itu paling banyak bisa ada 2 gitu ya. Saya nulisnya adalah garis mendatar, garis mendatar. Oh iya, kalau ya izin ke toilet silakan. Garis mendatarnya apa saja? Ya Y sama dengan konstanta gitu ya, garis mendatar ya, garis horizontal. Misalkan saya namain Y sama dengan L1 dan Y sama dengan L2. Dalam kasus ini, asimtot datar suatu fungsi itu bisa ada paling banyak 2.
Sekali lagi, paling banyak 2. Jadi bisa 0, bisa 1, bisa 2 gitu ya. Bisa 3 nggak bisa. Cuman paling banyak 2. 2 itu kejadiannya kalau apa? Kalau limit X menuju tahingga dari Fx, ini sama dengan suatu nilai, suatu bilangan, dan limit X menuju minus tahingganya, ini juga suatu bilangan, tapi bilangannya yang berbeda. Nah, jadi kan ada 2 nilai. Untuk nyari asimtot datar itu sendiri, kamu harus ngitung dua-duanya ya. Kamu harus ngitung yang menuju tahingga, dan kamu juga harus hitung yang menuju minus tahingga. Karena bisa aja beda nilainya. Ya, bisa aja beda nilainya. Nanti kita akan lihat juga beberapa contoh yang perhitungannya bisa berbeda di kalau menuju tahingga sama kalau menuju minus tahingga. Berarti kita balik lagi, ini definisi asimtot datar ya. Nah, berarti untuk yang G, nah ini saya udah tahu limitnya menuju tahingga itu 2. Makanya di sini disebut, oh di sini tuh disebut salah satu. Karena ya saya nggak tahu informasi yang menuju minus tahingganya berapa gitu ya. Nah, jadi asimtot datarnya apa? Garis Y sama dengan konstan. Konstannya adalah hasil limitnya Y sama dengan 2 gitu. Nah, ini adalah nomor 1. Oh, masih ada lagi HIJ, saya beresin dulu ya. Oke, HIJ, ada 1 HIJ. Nah, ini tentang kekontinuan ya. Jadi, sorry, suatu fungsi F itu kontinu di suatu titik, misalkan titiknya X sama dengan C, jika apa? Gitu ya, ada syaratnya. Nah, yang pertama, FC-nya harus ada dulu. Yang kedua, limitnya juga harus ada. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Biasanya sih saya kasih bintang yang ketiga ini karena sangat penting gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang H. Di sini saya tahu FC-nya 1 dan limitnya untuk menuju C itu 1. Maka kita sebut F-nya, ya gampang banget, continue gitu ya. Itu namanya ya, continue di C. Di continue. Kalau yang I gimana? Nah, ini misalkan F continue di interval itu. Nah, kalau continue di interval apa bedanya sama continue di titik? Continue di interval artinya dia continue di semua titik di dalam intervalnya, ya. Bedanya hanya di situ aja. Tapi di sini F-nya continue di interval 0,3 kecuali di X sama dengan 1. Oke? Limitnya di X menuju 1 itu 3. Nah, biar F-nya jadi fungsi yang continue juga di X sama dengan 1, saya harus punya F1-nya berapa nih kalau gitu. Nah, gampangnya kalau ngerjain yang I, kamu ingat fungsi continue di titik itu kayak gimana? Oh, saya pengen nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya di titik itu. Di sini kan kamu sudah tahu limitnya saat X menuju 1 itu 3. Sekarang pertanyaannya F1-nya berapa? Biar continue. Ya berarti harus disamain gitu ya. Berarti harus sama, 3 juga. Begitu. Nah, untuk yang J ini agak hafalan, ini tentang teorema nilai antara. Ini masih teorinya aja yang J ya. Jadi nanti kita akan bahas juga teorema nilai antara, cara pakai teoremanya gitu ya. Ya. Ini di sini kalau saya punya fungsi F continue pada selang tutup, dan saya punya FA dan FB-nya berbeda tanda, gitu ya. Nah, artinya secara ilustrasi kayak gimana sih kira-kira ngebayanginnya? Oke, ini A, ini B, gitu ya. FA-nya negatif, misalkan di sini, FB-nya positif, misalkan di situ. Nah, artinya fungsi continue, kalau saya gambar grafiknya, saya nggak boleh lepas, gitu ya. Saya nggak boleh lepas si pulpennya, dan nggak boleh berosilasi gitu ya. Jadi intinya
gambar grafiknya harus jelas dan tidak boleh lepas gitu ya, si pulpennya. Ya kira-kira misalkan saya mau gambarnya kayak gini gitu. Nah, ini kan fungsi yang kontinu, grafik fungsi yang kontinu. Artinya apa? Nah, di sini saya akan selalu menemukan nilai C di selang buka AB sehingga FC-nya 0. Loh, maksudnya apa? Kalau kamu lihat dari grafik, kalau misalkan kamu punya FA sama FB-nya beda tanda, ya ini nggak harus FA-nya negatif, FB-nya positif. Kalau FA-nya positif, FB-nya negatif, boleh juga. Artinya si grafiknya pasti akan memotong sumbu X. Setidaknya 1 kali. Nah, kalau contoh saya ini ada 3 kali gitu ya, yang titik potongnya. Nah, yang saya cuma bisa ngomong dari teorema nilai antara itu, pasti ada perpotongannya. Kalau pertanyaan lebih lanjutnya, di mana titik potongnya? Nah, itu saya nggak tahu. Yang saya bisa jamin, pasti ada. Pasti ada. Gitu. Adanya di mana? Di selang AB. Titiknya di mana? Nggak tahu. Bukan urusan kita. Gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi teorema nilai antara di nomor 20-an agak belakang ya. Tapi kira-kira ilustrasinya kayak gitu. Oke. Nah, itu Pak, untuk ya. Kenapa? bisa lihat Silakan. yang G-nya lain nggak, Pak? Bisa lihat yang nomor G. Oke. Satu G, Pak. Sebentar. Oke, yang G ya. Yang G itu tentang asimtot datar ya. Ini saya cuma nulis definisinya aja, asimtot datar. Bukan jawabannya ini ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ini jawabannya. Oke, ya. Baru saya mau nanya, silakan kalau ada pertanyaan untuk nomor 1, boleh? Sebelum kita lanjut ke nomor lain. Apakah ada pertanyaan lain mungkin untuk nomor 1? Atau ada yang perlu diulang? Boleh, ngomong aja. Kalau kecepatan juga ngomong aja, biar saya bisa lebih lambat lagi menjelaskan. Kak, saya boleh bertanya, Kak? Boleh, yuk satu-satu. Yang di nomor E itu oke. limit Y mendekati 0, FY sama dengan 2 itu dapat dari mana ya yang FY sama dengan 2-nya? Yang ini? Ya, yang itu. Nah, sebenarnya, ini sebenarnya dapat dari informasi ini. Loh, tapi kan ini X, kenapa Y juga boleh? Ya itu kan nggak penting. Huruf di sini kan nggak penting. Saya mau nulis limit lope menuju 0 dari F lope. Ya sama aja. Ini kan cuma simbol aja, nggak penting. Makanya mau saya ganti Y juga nggak apa-apa. Yang penting saya tahu kalau suatu variabel di dalamnya menuju 0, maka si F-nya akan menuju 2. Kan si X ini kan cuma simbol aja. Saya mau ganti pakai simbol lain juga nggak masalah. Gitu loh. Itu namanya, bahasa kerennya itu dummy variabel. Bahasa kerennya. Kayak gitu. Makasih, Kak. Tip. Ya, tadi siapa mau nanya lagi? Silakan. Pertanyaannya sama sih Kak kayak tadi. Oh, sama. Oke. Ya. Oke. Itu bisa dimisalin gitu ya Kak, yang Y itu ya? Bisa. Pakai pemisalan bisa. Itu salah satu cara, ya salah satu trik juga ya untuk menentukan limit. Nanti mungkin kita akan nemu beberapa penggunaan pemisalan juga di tempat lain, di perhitungan limit yang lain. Oke Kak, terima kasih. Oke. Ya, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada pertanyaan tapi nggak sempat nanya, nggak apa-apa. Nanti saya pasti selalu kasih lowong waktu untuk kalian bertanya di setiap akhir nomor ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Jadi nomor 3-nya sayang sekali harus dilewat karena jadi PR. Jadi sekarang itu kita mau ngobrolin gimana cara nentuin limit, tapi kalau dikasih gambar grafiknya doang. Kayak nomor 3 itu cuma dikasih gambar grafiknya doang kan. Nomor 4 juga sama.
Rumus fungsinya apa? Nggak tahu. Ya, saya cuma dikasih gambar grafiknya, saya pengen nentuin limitnya, gitu ya. Nah, di sini ada dua pertanyaan sebenarnya nomor 4 ini. Ada yang grafik kiri, saya tulis aja yang grafik kiri, sama ada yang grafik kanan. Nah, kalau kamu punya grafiknya doang, nggak tahu rumus fungsinya apa, sekarang bayangin, yang kamu, bukan bayangin, maaf. Kalau kamu mau nentuin limit, kamu harus ingat, limit X menuju C itu ada kalau limit kiri sama limit kanannya itu sama, gitu. Jadi kalau mau deketin dari kiri sama deketin dari kanan, harus menuju ke satu titik yang sama, baru ada nilainya. Dalam kasus ini berarti X menuju 0, 0 dari kiri, 0 dari kanan harus ada dan sama. Dan harus jelas juga ya, harus jelas juga menuju ke titik yang mana, gitu ya. Nah, dalam kasus ini, untuk grafik yang kiri, kita bisa lihat, ya ini grafiknya berosilasi, memang nggak terlalu jelas, tapi ujung-ujungnya, kalau kita lihat, limit kirinya dia semakin lama semakin menuju ke titik asal, atau titik 0,0. Dan limit kanannya juga sama, ya, dia menuju ke titik 0,0 juga. Maka dari itu kita bisa simpulkan limit X menuju 0 dari fungsi F untuk yang grafik kiri itu 0, ada. Nilainya Y sama dengan 0. Gitu. Gitu ya. Bedakan sama yang kanan. Sekarang kita lihat, dari kiri, kita coba jalan dari kiri. Kirinya 0. Wah, ini terus berosilasi dan nggak jelas ya ini menuju kemana, betul nggak sih? Ini kayak berosilasinya makin lama makin padat gitu ya. Nah, dalam kasus ini kita nggak bisa nentuin nih limitnya. Dari kanan, 0 kanan juga nggak bisa, nggak jelas juga sama. Maka dari itu kita bisa simpulkan limitnya di sini tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Nah, ini perlu ditulis ya alasannya. Karena grafiknya berosilasi. Berosilasi di sekitar X sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ada dua kasus di mana limit suatu fungsi itu nggak ada. Kasus yang pertama, kalau limit kiri, limit kanannya beda nilainya. Jadi kayak patah gitu ya nilai grafiknya. Atau kasus yang kedua, ini kayak gini nih, yang di sekitar titik yang kamu mau hitung limitnya tuh masih berosilasi gitu ya. Makin tebal, makin berosilasi, makin nggak jelas gitu nilainya, mau kemana. Nah, maaf. Nah, yang kayak gitu, nilai limitnya nggak ada. Gitu ya. Oke. Nah, itu nomor 4. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan nomor 4. Oke, kelihatannya aman ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini obrolannya sudah mau ke definisi limit, tapi kita belum masuk ke limit benerannya sih. Kita baru berkenalan sama yang namanya implikasi, yang sebenarnya udah sempat dibahas waktu bab 0 sama power koma ya. Jadi sekarang saya mau ngulang sedikit. Jadi kalau kamu ketemu implikasi itu maksudnya hubungan sebab akibat ya. Jika P maka Q, itu implikasi ya namanya. Nah, kasus khususnya gini. Kalau kamu ketemu implikasi di sini, terus implikasinya ini P sama Q-nya tuh pertidasamaan atau persamaan lah. Jadi kan P di sini punya himpunan penyelesaian gitu. Misalkan himpunan penyelesaiannya adalah HP1 saya namain. Q-nya saya namain HP2, himpunan penyelesaiannya. Nah, si implikasi ini benar kalau kayak gimana gitu ya. Benar apabila apa nih? Apabila himpunan penyelesaian yang di pertidaksamaan yang di pertama itu termuat di dalam himpunan penyelesaian yang di hasil yang terakhir. Gitu ya. Termuat. Ini himpunan bagian. Semoga pernah lihat simbol kayak gini ya. Oke, kalau kayak gitu kita coba kerjakan nomor 5 dengan
menggunakan sifat ini karena kita pengen hubungan sebab akibat ini tuh benar gitu ya. Jadi yang mau kita buktiin tuh kalau ini maka ini gitu loh. Yang mau kita buktiin tuh ini. Berarti kita coba cari himpunan penyelesaian untuk masing-masing pertidaksamaan. Yang pertama dulu. Oke. Nah, ini artinya apa sih? Kalau kita artiin sebagai jarak, ini kan jarak X dengan setengah harus positif, berarti X-nya nggak boleh setengah. Dan jarak X dengan setengah harus kurang dari delta. Kalau gitu, ini bisa kita tulis menjadi X-nya nggak setengah, dan X min setengahnya berada di antara minus delta dan delta. Ya, ini pakai sifat pertidaksamaan aja, yang mengandung nilai mutlak maksudnya. Bisa disederhanain sedikit? Bisa. Jadi X-nya berada di antara setengah min delta dan setengah plus delta. Simpan. Pertidaksamaan yang kedua. Waduh, gimana nih? Fx-nya nggak tahu, tapi grafiknya sih tahu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Maksudnya apa pertidaksamaan yang kedua? Jarak fx dengan 1 itu kurang dari 1/5. Oh, berarti artinya fx min 1 berada di antara min 1/5 dan 1/5. Berarti kita bisa tuliskan dia fx-nya berarti di antara apa sama apa nih? Tambahin 1 semua. Jadi di antara 4/5 dan 6/5. Nah, sekarang cek grafik. Fx-nya di antara 4/5 sampai 6/5. Itu kan artinya Y-nya ya. Artinya Y-nya yang ini. Betul? Sekarang kamu telusurin. Kalau Y-nya ini, X-nya apa? X-nya ini kan? Nah, X-nya berarti ada di daerah sini. Berarti yang ini bisa kita terjemahin jadi apa? X-nya berada di antara 1/3 sampai 3/4 gitu. Itu dari grafiknya. Ini belum beres, tapi saya mau nanya dulu, ini ada pertanyaan nggak kamu sampai sini? Ini tapi belum beres ya jawabannya. Baru menentukan himpunan penyelesaian buat masing-masing pertidaksamaan. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutin? Aman? Kalau diem doang berarti saya anggap aman ya, karena nggak ada pertanyaan. Oke. Nah, sekarang saya pengennya gimana berarti? Hasil yang ada di yang pertama harus termuat di sini. Oke, berarti kita coba gambar garis bilangannya aja deh, biar ngebayangin himpunannya kayak gimana. Setengah di sini deh, bayanginnya gitu ya. 1/3 di sini. 3/4 tuh lebih jauh. Kira-kira di sinilah. Ya. Nah, ini kan daerah yang ada di pertidaksamaan yang kedua. Saya pengen daerah yang di pertidaksamaan yang pertama harus ada di dalam daerah yang pertidaksamaan kedua. Pertanyaannya, deltanya berapa? Nah, kalau bentukan yang kayak gini, ini tuh gambarnya kayak gimana sih daerahnya? Itu kan sebenarnya kayak himpunan atau interval yang simetris di setengah. Gitu loh. Jadi kalau misalkan saya punya deltanya segini, ini tuh delta, jarak setengah dengan batas segininya gitu ya delta. Berarti di sini juga ke kanannya harus delta. Ini setengah min delta sampai setengah plus delta tuh maksudnya kayak gitu. Gitu ya, delta tuh kayak, kalau kamu bayangin itu kayak lingkaran, deltanya kayak jari-jarinya. Setengahnya kayak pusatnya. Nah, bayanginnya kayak gitu mungkin. Semoga kebayang ya. Ya. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Oh, mungkin kepencet unmute ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sekarang deltanya gimana dong yang dipilih biar nggak keluar jalur gitu ya? Nah, delta yang dipilih adalah jarak yang terdekat dari setengah ke 1/3 atau setengah ke 3/4 gitu ya. Ya tentunya dari gambar ini, kalau nggak ada gambarnya kamu hitung ya, yang paling kecil yang mana gitu ya.
Ya, ternyata dari gambar yang sepertiga yang paling dekat. Berarti deltanya adalah jarak dari setengah ke sepertiga. Itu adalah 1/6 gitu. Dan inilah delta yang kita pilih, yaitu deltanya 1/6. Jadi kalau digambar ini 1/6, berarti setengah tambah 1/6, 2/3 ya. 2/3 masih di antara setengah dan 3/4. Ini kan himpunan penyelesaian yang pertidasamaan yang pertama. Jadi ini setengahnya nggak masuk ya. Kayak gini, bolong. Ya. Ini himpunan penyelesaian pertidasamaan yang pertama. Penyelesaian yang pertidasamaan yang kedua, ya dari 1/3 sampai 3/4. Benar kan? Si yang saya kurungin ini tuh ada di dalam 1/3 sampai 3/4 gitu. Pertanyaan lainnya mungkin, boleh nggak saya milih delta yang lebih kecil dari 1/6? Orang masuk-masuk juga? Ya boleh. Mau kamu pilih deltanya 1/1 miliar juga nggak masalah. Kan benar, masih masuk di dalam. Cuman biasanya delta yang diminta itu delta yang terbesar yang masih mungkin. Gitu. Jadi alangkah lebih amannya kalau kamu jawab delta yang paling besar yang masih memungkinkan. Dalam kasus ini yang paling besar adalah 1/6. Begitu ya, itu untuk nomor 5. Ada pertanyaan untuk nomor 5? Maaf Pak, izin Ya. bertanya. Hmm. Boleh tolong diulang yang ini ya, yang delta sama dengan setengah kurang 1/3. Dapat dari mana itunya? Iya. Oh, Ya, iya. makasih, Pak. Jadi yang kamu perlu tahu sekarang, kalau saya mau gambar ini di garis bilangan, itu bentuknya kayak gimana sih? Ini tuh semua X yang berada di antara setengah min delta dan setengah plus delta kan? Kalau saya punya ini setengah min delta, ini setengah plus delta. Artinya apa? Jarak dari setengah ke setengah plus delta itu delta. Jarak dari setengah ke setengah min delta juga delta. Jadi kamu ngebayangin yang saya kotakin ini tuh kayak lingkaran tapi satu dimensi. Ngebayanginnya kayak gitu. Jadi karena jarak dari kiri sama jarak ke kiri sama jarak ke kanan tuh sama-sama delta. Oke? Nah, cuman ingat ini kan pertidasamaan, ini kan implikasi. Implikasi itu benar apabila himpunan penyelesaian yang pertama atau yang ini itu harus termuat di himpunan penyelesaian yang kedua atau yang ini, gitu ya. Nah, sekarang saya bisa gambar ini tuh yang kayak ya deltanya bisa memanjang dan memendek, kita bisa nentuin sendiri deltanya berapa. Cuman yang himpunan penyelesaian yang keduanya sudah ada, harus dari 1/3 sampai 3/4. Pertanyaannya, aduh maaf keselak. Pertanyaannya, deltanya harus berapa sih biar yang himpunan ini masih ada di dalam 1/3 sampai 3/4? Paling gampang milih jarak terpendeknya aja dari setengah ke 1/3 atau setengah ke 3/4. Begitu. Oh iya Pak, nanti Pak. Makasih Ya, Pak. sip. Oke, ada pertanyaan lain untuk nomor 5? Atau ada yang perlu diulang mungkin di nomor 5? Takutnya kecepatan. Belum ada pertanyaan ya kelihatannya. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 juga sebenarnya kayak nomor 5 gitu ya. Ini kan pertidasamaan, ini implikasi ya. Ini kan kayak pernyataan jika bla 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 maka bla bla bla. Cuman sekarang kayak cuma dikasih rumusnya doang gitu ya, nggak dikasih grafik fungsinya gitu. Jadi bedanya sama nomor 5 ini kan dikasih grafik fungsinya. Yang nomor 6 enggak. Salah satu caranya bisa pakai kayak cara nomor 5 ya. Kamu cari himpunan penyelesaian yang di sebelah kiri, kamu selesaikan, kamu cari himpunan penyelesaian di kanan, kamu selesaikan. Yang di kiri harus termuat yang di kanan. Di sini saya cuma mengerjain 6B doang ya, 6B. Nah, tapi ada cara lainnya yang bisa kita pakai dengan cara kita manipulasi pertidasamaannya sedemikian sehingga bentuknya jadi kayak gini, gitu ya.
Ingat, kita pengen jalan dari kiri ke kanan. Kiri yang diketahui, kanan yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya dalam kasus ini udah dikasih spoilernya nih, jawaban akhirnya pengen kayak gini, gitu ya. Coba kita cobain ya, 6B. Saya mau pakai manipulasi pertidakssamaannya. Di sini saya punya, pertama-tama yang diketahui seperti ini. Nah, ini saya bisa bilang, kalau X-nya ada di sini, maka saya ngomong, X-nya juga akan ada di sini. Nah, loh, ini kan nggak sama. Iya, betul, nggak sama. Tapi kan ini hubungan sebab akibat. Ini penyebabnya, akibatnya bisa saya simpulin. X-nya juga akan ada di situ. Beda ya, ini bukan dua buah pertidaksamaan yang sama ya. Ini tidak ekivalen, tidak setara. Cuman, kalau saya punya X-nya ada di sini, X yang saya punya ini juga akan ada di sini. Gitu ya. Sama, gitu ya. X yang sama juga akan ada di sini. Nah, selanjutnya saya mau ngotak-ngatik. Kelihatannya sih ini bentuknya adalah pemfaktoran di sini. Mungkin sebelumnya dari pemfaktoran ini kita lihat, oh ujungnya jadi 1/100. Kayaknya saya harus bagi 5 di kedua ruas, biar kanannya jadi 1/100. Gitu ya. Terus saya lihat di kirinya, oh ini ada akar X minus 5. Oh kayaknya sih yang pembilangnya difaktorin. Gitu. Jadi apa sih? Akar X min 5 dikali akar X plus 5 dalam mutlak ya. Nah, terus perjuangannya sekarang di sini adalah gimana cara ngilangin si ini nih, akar X plus 5-nya. Nah, di sini saya mau pakai ada sedikit trik. Yang saya tahu, akar X itu bilangannya selalu nggak mungkin negatif. Gitu ya, nggak pernah bisa negatif ya. Terus saya tahu juga kalau saya tambahin sama 5, ini bakal lebih besar sama dengan 5. Ini artinya positif ya, nilainya positif ya. Dua buah ruas ini positif. Ingat, sifat apa yang punya dua buah ruas yang positif? Kayak gini nih. Kalau saya punya A dan B-nya bilangan positif, tapi A-nya lebih kecil dari B. Nah, saya boleh ngomong seper A-nya sama seper B-nya bisa dibandingin. Tapi tandanya kebalik. Ya, ini sifat pertidaksamaan kan nih. Nah, saya mau pakai ini. Ini saya balik nih, jadi seper akar X plus 5, berarti apa hubungannya dengan 1/5? Berarti tandanya dibalik, jadi lebih kecil sama dengan. Oh, kalau kayak gitu, saya bisa tulis yang saya punya, ini kan jadi kayak gini. Ini dikali 1/5, gitu kan? Boleh ya saya tulis kayak gini. Berarti ini akan lebih kecil sama, maaf, ini yang saya kotakin, itu lebih besar sama dengan pembilangnya, akar X min 5 kali akar X plus 5 dibagi dengan akar X plus 5. Loh, kenapa ini mutlak? Ini enggak. Ya, ini kan nggak penting ya. Ini kan selalu positif kan. Kalau selalu positif, kamu mau nambahin mutlak, mau nggak nambahin mutlak, sama aja kan. Gitu ya. Setelah itu gimana? Ya, ini bisa dicoret akhirnya. Jadi, tinggal pakai sifat transitif ya. Sifat transitif itu apa? Jika A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, maka saya boleh nyimpulin A lebih kecil dari C. Nah, yang tengahnya jadi nggak kepake nih. Saya cuma mau ambil yang paling ujung-ujungnya aja, yaitu mutlak akar X min 5 kurang dari 1/100 ya. Berhasil ya, kita buktiin dari kiri ke kanan untuk nomor 6B. Pak, mau nanya Pak, Ya, ini Pak yang X kurang 25 mutlak per 5 ini dari mana ya Pak? yang ini maksudnya. Iya Pak, Kenapa? Dari mana? iya Pak. Dari sini saya bagi 5 kedua ruas. Kedua ruas saya bagi 5. Makasih Pak.
Ya, udah ya, jelas ya. Iya, Pak. Sip. Tadi kurang ikutin, Pak. Oke, siap. Pertanyaan lain? Aman? Mau Oke. nanya ini Pak, Iya, boleh, silakan. Mau nanya tadi yang mana? sifat yang sempat Bapak angkat tadi sifat apa namanya? Yang mana ya? Yang ini, Ya, itu namanya sifat transitif. transit. Oke. Transitif, ya. Makasih Pak. Ya, sebenarnya nggak penting namanya. Yang penting kamu tahu isi sifatnya aja. Oke. Boleh? Ada pertanyaan lain lagi? Boleh? Silakan. Pak izin bertanya, Ya, yang tadi yang paling kiri ini yang akar X min 5 mutlak kali akar X Ini? tambah 5 mutlak, iya yang oh, ini ya. Heeh. Kenapa? Itu boleh diulang nggak Kak, tadi gimana? Diulang, oke. Karena saya tahu ini. Ya, saya tahu ini, berarti si 1/5 akan lebih kecil sama dengan 1/, ini. Gitu loh. Sempit kayaknya ya. Ini saya tulis di sini. Saya tulis perlahan-lahan. Jadi di sini kan yang saya tahu ini, dan saya tahu juga ini. Ini saya tulisnya kayak gini. Mutlak akar X min 5 kali mutlak akar X plus 5 dikali 1/5. Gitu ya. Saya tulisnya kayak gitu ya. Ini 1/5 kan lebih gede sama dengan ini. Nah, jadi saya tulis kayak gini. 1/, mutlak akar X plus 5 kali akar X min 5 kali akar X plus 5. Gitu loh. Terus saya boleh coretin. Gitu. Jadi yang saya cuman bandingin perubahan dari 1/5-nya aja. Jadi 1/5. Oh baik, terima kasih Kak. Oke, sip. Silakan, pertanyaan lain. Pak mau nanya Pak. Iya, boleh. Kalau misalnya soal implikasi kan bentuknya P sama kaki. Kalau misalnya kita mau menyelesaikan, apa bisa kita selesaikan dengan ekuivalensinya kayak negasi Q maka negasi P juga? Boleh, boleh. Itu namanya bukti tidak langsung. Tapi sebisa mungkin buktikan secara langsung. Jadi jalan dari P ke Q. Biasanya kalau kontraposisinya, itu yang kamu sebut, itu kontraposisi, biasanya kita baru pakai kalau kita mentok. Nggak tahu mau gimana caranya lagi kalau mau jalan dari kiri ke kanan. Itu baru kepaksa pakai yang kontraposisi. Selama bisa menggunakan bukti langsung, gunakanlah bukti langsung. Gitu ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, ya silakan pertanyaan-pertanyaan lain boleh. Oke, kayaknya sudah habis pertanyaannya. Kita lanjut dulu aja ya. Kita lanjut ke nomor lain ya. Nomor 7. Nomor 7 di sini yang akan dibahas yang A dan B saja. Potong sebentar. Naik ke atas. Ya. Nah, ini sudah ada kaitan implikasi yang tadi kita pelajarin di nomor 5 dan 6 dengan definisi limit. Definisi limitnya apa sih? Definisi limit yang secara eksak di sini. Di limit X menuju C dari fx sama dengan L di sini. Artinya apa? Artinya untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga jarak dari X dengan C
nggak jauh-jauh amat, berarti kurang dari suatu bilangan. Bilangannya delta di sini. Tapi X-nya jangan C, gitu ya. Jadi jaraknya harus positif. Ini harus mengakibatkan jarak dari Fx dengan L, ini juga jangan jauh-jauh amat. Ya, kurang dari epsilon. Gitu ya. Berarti sekarang untuk nomor 7, kita tinggal mencocokkan aja, gitu ya, 7A. Tinggal mencocokkan aja apa yang diberitahu di soal. Ini kan implikasinya, ya, implikasinya ya. Terus ini implikasi yang didefinisi, nah tinggal dijodohkan. Jadi sekarang C-nya siapa? Aduh, hitam. C-nya siapa? 1 di sini. Ini kenapa putih? 1, gitu ya. Jadi sekarang di sini kamu pengen nulis limit X menuju apa dari fungsi apa sama dengan berapa, gitu. Yang kita pengen tahu itunya. Di sini C-nya 1 ya. Oke, dicocokin sama definisi limitnya ya. C-nya 1, udah saya linkerin tuh. Deltanya tahu ini 3 epsilon, tapi nggak penting, di 7A nggak penting. Kita catat aja dulu deltanya 3 epsilon. Nanti mungkin kepake, gitu ya. Simpen aja dulu. Fx-nya, aduh nggak tahu, ini juga nggak dikasih tahu ya Fx-nya. Ya udah tulis aja Fx. L-nya di sini, hati-hati. L-nya kan minus di sini, Fx minus L. Di sini mah plus. Berarti harus kita ubah dulu penulisannya. Mutlak Fx plus 2, itu kita tulisnya jadi kayak gini. Mutlak Fx min 2. Gitu ya. Jadi L-nya min 2. Gitu ya. Itu untuk 7A ya. Ada pertanyaan untuk 7A dulu sebelum kita masuk ke 7B? Pak, Ya. yang tadi Pak yang dari mana dapat min 2 Pak? Coba diulang lagi Pak. Dari mana dapat min 2? Oke, Iya, kecepatannya. Nah, sekarang kita mau menjodohkan ini dengan ini, gitu ya. Nah, di sini kan Fx minus L, tapi di sini kok plus? Nggak cocok berarti kan? Berarti kita harus tulis ulang. Sini, mutlak Fx plus 2, saya tulis sebagai, biar muncul minusnya nih, mutlak Fx dikurangi minus 2. Gitu kan? Nah, kalau kayak gini, saya sudah bisa mencocokkan L-nya adalah minus 2. Gitu. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, silakan pertanyaan lain mungkin sebelum kita masuk ke 7B. Oke, kayaknya belum ada. Kita lanjut ke 7B ya. Oh, ya, silakan mau nanya, Fauzan. Ya. Boleh coba ini Pak diulang tadi kenapa diambilnya limit X mendekati 1? Limit X mendekati 1 kenapa? Nah, di sini saya menjodohkan ini. X kurang C, X kurang 1, berarti C-nya 1. Gitu aja sih sebenarnya. Iya. Jadi sekarang kamu jodohin semua implikasi yang kamu punya di soal dengan definisi limit yang kamu punya. Gitu aja sih. Oke, Pak. Oke, sip. Oke, ya kita lanjut dulu ya ke 7B ya. Nah, di sini saya pengen nyari delta yang memenuhi ini. Jadi ini mirip kayak nomor 1, berapa tadi? 1C ya kayaknya tadi ya. Kayak nomor 1C. Jadi kamu harus nebak dulu deltanya berapa, baru kamu buktikan di akhir. Gitu ya. Nebaknya gimana? Nebaknya kamu lihat dari hasil akhirnya, kamu coba telusurin bentuknya. Gitu ya. Dalam kasus ini kita punya mutlak 2Fx tambah 4 kurang dari 1/100 gitu ya. Nah ini kalau saya telusurin, saya keluarin 2-nya, terus saya bagi 2, boleh. Oke, stop dulu di sini. Di sini saya punya Fx. Oh, mutlak Fx plus 2-nya ini kurang dari 1/200. Oke.
Nah, kalau kita cocokin dengan definisinya, berarti kita dapat epsilonnya adalah ini, gitu ya. Epsilonnya adalah 1/200. Kalau saya sudah tahu epsilonnya 1/200, berarti deltanya tahu juga. 3 epsilon. 3/200 ya. Nah, ini menentukan deltanya. Nanti kita akan buktiin deltanya gimana ya. Ini kita nunggu azannya berhenti dulu deh. Takutnya keganggu suara saya ya. Kita break dulu, kita istirahat dulu bentar ya. Silakan yang mau ke WC silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, mungkin saya ulang dulu sedikit ya. Tadi agak-agak bentrok sama suara azan takutnya. Jadi saya ulang dulu. Tadi di sini saya lihat, saya punya kayak gini, gitu ya. Saya punya bentuk mutlak fx plus 2, itu kurang dari 1/200. Cuma kita cek lagi apa informasi yang kita punya. Di sini, mutlak fx plus 2 kurang dari epsilon. Berarti di sini ini menjadi epsilon kita, gitu ya. Epsilon kita adalah 1/200. Cuman kita tahu bahwa implikasi yang ini selalu benar untuk setiap epsilon positif. Berarti saya bisa langsung memilih deltanya itu adalah 3 kali epsilon. Itu adalah 3/200. Ini baru pemilihan deltanya. Buktinya gimana? Buktinya bagaimana? Sekarang namanya bukti, kita harus selalu jalan dari kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan. Jadi yang saya punya apa? Yang saya punya
ini. Hasil akhirnya ini. Gitu ya. Jadi saya pengen dari X-1 mutlaknya kurang dari 0 sampai 3/200. Ini mengakibatkan apa? Dari informasi yang diberikan pada soal, saya tahu ini tuh akan mengakibatkan mutlak fx plus 2 kurang dari 1/200. Ini saya sudah tahu dari informasi yang di soal. Lalu saya tinggal kalikan 2 di kedua ruas ya. Jadi 2 kali fx. Ini 2-nya saya langsung masukin aja ke dalam ya. Kurang dari 2 dikali 1/200. 1/100. Terbukti ya dari kiri ke kanan untuk nomor 7B. Gitu ya. Jadi ada 2 langkah besar ya. Kalau kamu pengen nentuin delta, ada 2 langkah besar. Langkah pertama itu kayak semacam potretan gitu ya, dalam tanda petik. Kamu coba lihat dulu hasil akhirnya, kamu telusurin biar jadi hasil yang di awal, biar dapat deltanya berapa. Tapi itu kan langkah yang ilegal yang tadi saya ngomong ya. Itu langkah licik. Nah, tapi saya pengen tahu dulu deltanya berapa. Kalau sudah tahu deltanya, buktikan. Nah, itu adalah bukti formal. Itu langkah keduanya. Ya. Jadi ada 2 langkah, nentuin delta dulu. Yang kedua baru buktiin pemilihan delta kamu itu benar. Ya. Begitu ya untuk nomor 7. Oke. Ada pertanyaan nomor 7. 7A dan 7B. Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, udah bahas yang susah-susah, sekarang kita bahas yang gampang-gampang. Hitung limit. Ini kan udah sering waktu SMA ya. Tapi sekarang harus diperjelas ya alasan-alasannya ya dalam perhitungan limit ya. Yang modal-modal ngitung limit yang kalian harus tahu berarti metode substitusi gitu ya. Substitusi itu dalam artian kalau kamu punya limit polinom atau limit fungsi rasional atau fungsi akar yang terdefinisi nilainya bisa langsung masukin. Ya, atau langsung substitusi. Kalau ketemu pas disubstitusi ketemunya 0/0, tahingga per tahingga, tahingga minus tahingga, itu hati-hati, itu namanya bentuk tak tentu. Dan itu harus dimanipulasi dulu ya biar bisa dihitung. Dan yang paling penting banget jangan pakai L'Hopital. Kalian belum diajarin L'Hopital di sini ya di SMA mungkin ada beberapa yang sudah diajarin ya. Tapi L'Hopital sendiri baru diajarin di semester 2, jadi nggak boleh ngitung limit pakai L'Hopital, itu auto 0 namanya nilainya. Ya. Nah, untuk nomor 9, saya cuma mau bahas nomor 9D. Ya, cuma disuruhnya 9D doang. Nah, di 9D ini kasus kalau kamu substitusi 0, dapatnya tahingga minus tahingga. Berarti harus dimanipulasi dulu bentuknya. Biasanya kalau pecahan kurang pecahan, dimanipulasinya itu disamain penyebut. Dapatnya penyebutnya T, 2T plus 1. Pembilangnya jadi apa? 2T plus 1 dikurangi T plus 1. Itu doang ya. Jadinya limit T menuju 0 dari 2T kurang T. T. 1 kurang 1 ya udah. Berarti T doang atasnya ya. Ini T kali 2T plus 1. Dengan argumen yang dari tadi kita ulang-ulang ya, artinya kalau T menuju 0, berarti T-nya nggak sama dengan 0, berarti kita boleh coret T. Jadi saya punya limit T menuju 0 dari 1/2T plus 1, tinggal substitusi. Ya 1/2 kali 0 tambah 1, 1 jawabannya ya. Ya, itu ngitung limit ya. Sekarang kita lihat soal lainnya, nomor 10. Nah, kita ingat-ingat lagi kayak nomor-nomor yang sebelumnya.
Tadi saya sempat ngomong, kalau saya punya grafik fungsinya, limit itu nggak ada kalau limit kiri sama limit kanannya beda gitu ya. Atau kepotong misalkan, kalau di grafik fungsi itu kepotong gitu ya. Nggak menuju satu titik yang sama. Atau berosilasi gitu ya. Atau berosilasi nilai. Nah, kalau dikasih rumus fungsinya kayak gini gimana? Ya berarti kamu harus ngitung limit kiri sama limit kanannya, tunjukkan dua buah limit ini berbeda nilainya ya, limit satu sisinya. Dalam kasus ini saya mau ngerjain yang nomor 10A doang. Masih ingat fungsi floor X, fungsi tangga, ini tuh apa sih? Pembulatan ke bawah ya. Jadi kalau saya punya X-nya dari 0 sampai 1, nilainya 0. Kalau X-nya dari 1 sampai 2, nilainya 1. Kalau X-nya dari 2 sampai 3, nilainya 2. Kalau X-nya dari min 1 sampai 0, min 1 nilainya. Dan seterusnya ya, ini nggak bisa ditulis semuanya ya, tapi kira-kira kayak gini ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau floor dari 2X min 1, apa bedanya? Nah, berarti kamu harus ngerjain satu-satu nih. Sekarang kalau dia kan 0, kalau 2X min 1-nya dari 0 sampai 1, gitu ya. Sekarang kan kayak gitu ya, ininya diganti jadi 2X min 1. Bisa diberesin? Bisa. Pelan-pelan yuk. Kita jumlahin 1 semuanya, jadi saya hapus, ini jumlahin 1, jadi kayak gini. Terus, saya bagi 2, semua ruasnya. Jadi ini setengah, ini X, ini 2/2, 1. Nah, jadi saya tahu nilainya akan 0, kalau X-nya di antara setengah sampai 1, setengahnya masuk. Kerjain yang lain. Ini kalau 2X min 1-nya di antara 1 dan 2. Kayak tadi caranya ya persis ya. Tambahin 1. Ya, silakan kalau ada yang mau komentar boleh. Ada apa? Makan malam sama apa? Oh, ya. Oke. Kepencet pasti. Jadi lupa. Ini ngapain? Ditambah 1. Dibagi 2. Ya, dibagi 2. Lanjutin sendiri, harusnya kita akan dapat pola ya. Polanya kayak nambah setengah gitu ya. Ini dari 0 sampai setengah. Dan seterusnya ya. Males saya lanjutinnya. Tapi yang penting apa? Yang penting kan limit X menuju 1. Berarti saya cuma pengen ngobrolin yang di dekat-dekat 1 doang. Ya, yang di dekat-dekat 1 doang. Sekarang saya mau lihat limit X menuju 1 minus dari floor 2X min 1. Berapa ya? Artinya 1 minus apa sih? Artinya 1 minus adalah X-nya dekat dengan 1, tapi dari kiri. Dari kiri itu maksudnya X-nya kurang dari 1, tapi dekat dengan 1. Berarti pakai yang mana? Pakai yang ini. Gitu ya. Berarti hasilnya 0. Sekarang cek limit kanannya. Ini artinya X-nya dekat dengan 1, tapi dari kanan. Artinya X-nya lebih besar dari 1. Berarti pakai yang ini. 1. Beda kan? Jadi limitnya bisa kita simpulkan tidak ada. Tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanannya ada, tapi berbeda. Gitu ya, nilainya berbeda. Gitu ya, itu untuk nomor 10. Kamu bisa coba ya nomor-nomor 10 yang lainnya. Kalau nggak salah di PR-in ya. Intinya cari limit kiri dan limit kanannya, buktikan bahwa dia berbeda. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 9 dan 10 sebelum kita lanjut. Nggak ada? Wow, luar biasa. Oke.
Kita lanjut ke nomor 11 ya. Jadi nomor 11 ini berkaitan tentang teorema Apit. Teorema Apit tuh kira-kira kayak gini ilustrasinya. Kalau saya punya grafik, misalkan saya punya grafik F-nya kayak gini deh. Mana? Kapus. Inilah. Ini Y sama dengan Fx ya. Ternyata di sekitaran titik C, saya punya grafik yang kayak gini. Misalkan. Jadi ini Y sama dengan Gx, ini Y sama dengan Hx. Jadi kalau saya tulis Fx, ini berada di antara yang lebih kecil Hx dan Gx gitu. Gitu ya kira-kira. Nah, terus saya tahu, saya bisa ngitung limitnya. Limit X menuju C dari Hx itu L. Misalkan ya, saya hitung. Ternyata nilainya L. Ternyata sama. Limit X menuju C dari Gx-nya juga L. Nah, si teorema Apit mengatakan kalau F-nya kegencet gitu ya di antara H dan G, terus H dan G-nya punya limitnya nilainya sama. Berarti limit X menuju C dari Fx juga harus ikutan sama nilainya. L juga. Makanya ini kayak ya squeeze gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ya ketekan gitu. F-nya tuh harus sama juga nilainya di sekitaran C. Di sini saya mau praktekin yang 11A. Cara pakainya gimana? Nah, biasanya kita memanfaatkan fakta-fakta dari trigonometri. Di sini kan yang kamu tahu sin sama cos itu nilainya berada di antara -1 sampai 1. Nggak peduli dalamnya kayak gimana. Gitu ya. Jadi cosinus 2x di sini yang saya tahu ya pasti nilainya di antara -1 sampai 1 gitu ya. Nah, cuman di sini saya mau ngalihin dengan x kuadrat ke semua ruas. Boleh nggak? Boleh. Kan di sini x-nya menuju 0, artinya x-nya nggak sama dengan 0. Ya. Kalau x-nya nggak sama dengan 0, x kuadratnya selalu positif. Ingat kalau kita mau ngalihin semua pertidasamaan tanpa mengubah tandanya, kita harus mengalihkan dengan bilangan positif. Di sini x kuadrat selalu positif. Jadi saya boleh kalikan semuanya dengan x kuadrat ya. Jadi ada alasannya kenapa ini boleh ya. Oke, kalau gitu saya tahu bahwa yang mau saya hitung limitnya ini diapit oleh minus x kuadrat dan x kuadrat. Nah, ini lebih gampang saya hitung limitnya ya. Saya hitung aja limitnya. Limit x menuju 0 dari minus x kuadrat. 0. Sama ya. Limit x menuju 0 dari x kuadrat juga 0. Jadi menurut teorema Apit, limit yang di tengahnya juga harus 0 gitu ya. Limit x menuju 0 dari x kuadrat cos 2 per x juga harus ikutan 0. Ini untuk yang 11A. Dan teorema Apit ini juga berlaku untuk limit satu sisi ya. Jadi yang 11B kalau nggak salah di PR-in, itu juga bisa pakai teorema Apit. Oke. Sip. Ada pertanyaan tentang teorema Apit? Wah, ini adem-adem aja itu sudah. Pak, mau nanya, Pak. Oh, ada pertanyaan. Boleh, silakan. Yang itu apa? Hubungan fx lebih dari sama dengan hx dan kurang dari sama dengan gx. Mau nanya, Pak, itu kenapa berlaku ya? Soalnya kalau dilihat grafiknya kan si fx tuh enggak apa? Si hx tuh dia tuh enggak selalu di bawah. Dia sebelum C. Ini di bawah, kan di bawah. Maksudnya di bawah. Ya mungkin agak bingung kalau saya pakai warnanya sama ya. Ini kayak ginilah H-nya, ini G-nya saya ganti warna. Ya ginilah. Mungkin ya. Mungkin agak ambigu ya kalau warnanya sama, mohon maaf. Ya ginilah. Nah, misalnya. Ini ilustrasi aja. Oke. Tapi intinya
Kalau H-nya kayak gini boleh nggak? Nah, ini tuh sebenarnya boleh kayak gini. Karena yang saya mau bicarakan hanya yang di sekitaran C aja gitu. Jadi misalkan di sekitaran C itu segini. Nggak masalah kalau tiba-tiba H-nya terkadang lebih besar gitu ya. Nggak apa-apa. Karena yang kita mau pedulikan adalah yang kayak tadi, C min delta, C plus delta gitu ya. Sekitaran kecil itu aja. Jadi ilustrasi yang seperti ini pun sebenarnya tidak masalah. Cuman mungkin saya harus kasih keterangan bahwa ini untuk X yang di dekat C saja. Gitu. Kayak gitu kira-kira. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ya silakan. Boleh. Mungkin minta tolong dijelaskan ulang tadi agak kurang nyambung yang dari pertidaksamaan min 1 kurang dari sama dengan cos 2 per X tadi. Yang ini ke sini? Iya. Oke. Kalau ini asalnya dari mana? Kita tahu bahwa cosinus yang argumen itu dalamnya cosinus ya. Mau dalamnya cosinus apapun itu juga pasti nilainya di antara min 1 sampai 1. Ya, itu fakta tentang trigonometri, sinus sama cosinus berlaku seperti itu. Nah, kan di sini saya tujuannya ingin mencari batas-batas si pengapitnya x kuadrat cos 2 per x. Berarti langkah yang paling logis adalah saya kalikan seluruh ruas dengan x kuadrat. Ya. Nah, tapi perkalian ketiga ruas ini dengan x kuadrat itu tidak mengubah tanda pertidaksamaan. Karena x kuadrat dalam kasus ini selalu positif. Gitu. Ingat kalau kamu ngaliin pertidaksamaan kedua ruas atau lebih dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaannya tidak akan berubah. Nah, makanya kita peroleh kayak gini. Ini kan min 1 kali x kuadrat jadi min x kuadrat. Cos 2 per X kali X kuadrat jadi X kuadrat cos 2 per X. 1 dikali X kuadrat jadi X kuadrat. Jadi kamu dapat ini. Gitu. Nah, terus kamu ngitung limit-limitnya. Dan selanjutnya. Gitu ya. Berarti yang tadi pertidaksamaan itu yang min 1. Pokoknya cos berapapun itu memang udah ada teoremanya kayak begitu ya? Ya, sebenarnya kamu sudah belajar waktu belajar fungsi trigonometri di bab 0 bahwa range dari fungsi cosinus atau daerah hasil itu kan kurung siku min 1 1 gitu ya. Ya berarti kan nilainya pasti di antara min 1 sampai 1. Sinus juga kayak gitu. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ya biasanya fakta yang kayak gitu yang paling sering dipakai kalau ngerjain teorema apit. Gitu ya. Itu jadi mungkin teman-teman yang lain juga perlu ingat-ingat gitu ya, fakta yang cukup penting kalau sinus sama cosinus gitu ya. Selalu di antara min 1 sampai 1. Oke, pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, kita lanjut dulu ya ke limit trigonometri. Jadi ini juga mirip dengan apa yang kalian lakukan waktu SMA. Cuman ingat jangan kecepatan, jangan pakai rumus cepat lagi ya. Nggak ada rumus cepat di sini. Modal kamu untuk limit trigonometri hanya ada 2. Plus identitas trigonometri. Jadi modal kamu untuk limit trigonometri itu hanya ini. Sin X per X. Kalau X-nya menuju 0, hasilnya 1. Lalu untuk X menuju 0, 1 min cos X per X, itu menuju 0. Dan identitas trigonometri. Ya, yang banyak itu loh. Saya nggak mungkin nyebutin semuanya. Ya, modal kamu hanya ini. Jadi kayak nomor 12A, itu nggak boleh langsung, oh iya jawabannya 3/2. Iya, dari mana? Dari rumus cepat SMA. Ya, buktinya apa? Nggak ada buktinya. Ya, kamu harus buktiin di sini. Ya. Tapi di sini saya cuma mau bahas E sama F aja nih. Ya, ini ketika X-nya nggak menuju 0, apa yang harus kita lakukan?
Ya sebenarnya caranya persis. Kalau nggak 0/0 ya berarti kamu harus memanipulasi bentuknya ya, sehingga bisa dihitung hasilnya. Untuk 12E, ini menurut saya cukup sederhana, karena modalnya adalah identitas yang ini. Sebelumnya, kalau saya substitusi secara langsung, X-nya menuju Pi, dia akan menuju 0/0 di sini ya. Tapi di sini saya mau pakai sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, itu sama dengan 1. Jadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Oke, kalau gitu, saya tulis 1 min cos kuadrat X dibagi 1 plus cos X. Kayaknya udah ketebak ya. Selanjutnya akan difaktorin bagian pembilangnya. Bagi 1 plus cos X. Lalu dicoret dengan alasan yang dari tadi kita ulang-ulang ya. Jadi yang saya coret ini bukan 0 ya, hanya dekat dengan 0. Akibatnya saya tinggal punya limit X menuju Pi dari 1 min cos X doang. Yang bisa kita substitusi ya, hasilnya adalah 2. Selanjutnya 12F. Limit T menuju Pi per 4, saya salin soalnya dulu. 4T kurang Pi dibagi sin T min cos T. Oke, pas disubstitusi, ini ya segini aja ya. Takut mau baca 12 kayaknya. Pas disubstitusi sih hasilnya 0/0 juga ya, berarti kita harus manipulasi sedikit. Cuman identitas apa yang kita pakai? Identitas trigonometri apa yang kita pakai? Oh, oke. Identitas trigonometri apa yang kita pakai? Sekarang kita lihat sin T kurang cos T. Mungkin sebelumnya kita lihat dulu deh, nggak jadi deh. Lihat yang lebih gampang dulu. Kita lihat yang pembilangnya dulu deh. Pembilangnya saya mau nulis, jadi kayak gini nih. 4 dikali T kurang Pi per 4. Wah. Ini lumayan tricky ya. Kalau kalian nanya, itu kepikirannya dari mana? Nggak tahu, saya juga nggak bisa jelasin. Kalau kamu banyak latihan, pasti kepikiran kayak gini ya. Gitu ya. Jadi nggak ada tips and triknya gimana cara kepikirannya ya. Harus banyak latihan biar dapat sense-nya ya. Nah, terus kira-kira, saya pengen melakukan suatu substitusi kalau di sini berarti ya. Artinya yang di penyebut saya juga pengen bentuk dia jadi sesuatu dalam T kurang Pi per 4. Nah, sekarang kita coba lihat identitas ini. Apa yang terjadi dengan identitas ini? Coba kita lihat. Ini kalau kita jabarin jadi apa? Sin T cos Pi per 4 kurang cos T sin Pi per 4. Bisa dihitung? Bisa. Sin T cos Pi per 4 itu setengah akar 2, atau saya tulisnya 1 per akar 2 ya. Boleh, sama aja itu. Cos T kali 1 per akar 2. Saya pindahin ruas akar 2-nya ke ruas kiri. Jadi akar 2 sin T kurang Pi per 4 adalah sin T kurang cos T. Wow, persis kayak di penyebutnya. Jadi yang saya bintangin di sini, saya tulis ulang ke bawah. Ini adalah limit T menuju Pi per 4 dari 4 dikali T kurang Pi per 4 dibagi dengan akar 2 sin T min Pi per 4. Nah, dalam kasus ini kita akan pakai substitusi. Misalkan apa? Y lah. Y sama dengan T kurang Pi per 4. Kalau saya punya T-nya menuju Pi per 4, maka saya punya Y-nya di sini akan menuju Pi per 4 kurang Pi per 4, akan menuju 0. Nah, kalau gitu saya tulis limitnya menjadi limit Y menuju 0, 4Y dibagi akar 2 sin Y. Di sini saya akan tulis dalam bentuk sebagai berikut. Jadi 4 per akar 2, karena dia konstanta, boleh keluar dari limit.
Lalu di sini saya mau tulisnya bentuknya kayak gini. 1 per limit Y menuju 0 dari sin Y per Y. Jadi Y yang di pembilang saya pindahin ke bawah. Biar apa? Ya karena ini yang saya tahu nilai limitnya. Itu 1. Jadi 4 per akar 2 adalah 2 akar 2. Ya. Nah, itu 12F. Wah, panjang. Kekecilan ya kayaknya. Takut nggak kebaca. Sip. Nomor 12 ada pertanyaan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal terakhir nih buat hari ini ya, nomor 13 ya. Aku ngebul kepalanya, kebanyakan bahas soal, pusing. Iya. Tentang limit menuju tahingga. Wah, ini juga pernah ya dulu kayaknya waktu SMA. Cuman sekarang kita juga ngobrolin limit yang menuju minus tahingga. Nah, di sini mungkin triknya tiap orang bisa beda-beda, tapi kalau saya biasanya menggunakan cara yang paling umum gitu ya. Kalau misalkan ketemu bentuk polinom bagi polinom atau yang ada melibatkan akar, ide pertama kamu yang kayak waktu SMA tuh, kamu cari pangkat tertingginya, kamu bagi dengan pangkat tertingginya. Cuman di sini saya mau sedikit modifikasi, saya bakal bagi dengan mutlak dari pangkat tertingginya. Oh, gunanya apa? Gunanya gini, dengan definisi nilai mutlak, saya bisa nulis X per mutlak X. Definisinya apa? Ini tuh minus 1 kalau X-nya negatif. Dan ini 1 kalau X-nya positif. Kalau X-nya 0, wah, nggak terdefinisi itu ya, tidak boleh. Nah, tapi maksudnya apa? Gunanya ini, kalau saya punya limit X menuju minus tahingga dari X per mutlak X, itu bakal keluar minus 1. Tapi kalau saya punya limit X menuju tahingga dari X per mutlak X, itu akan keluar 1. Nah, dengan cara ini, kita bisa ngerjain limit dengan lebih enak dan lebih aman, gitu ya. Saya contohin yang 13E. Di sini yang 13E, kita bisa lihat, ini saya salin soalnya dulu, kita bisa lihat pangkat tertinggi di pembilang itu pangkat 1 ya. Nah, itu kenapa bisa pangkat 1? Ini pangkat 2 yang di dalam akar, berarti kan kayak dibagi setengah. Gitu. Di penyebut, ya pangkatnya juga pangkat 1. Berarti saya akan bagi dengan mutlak X pangkat 1. Jadi 1 per mutlak X per 1 per mutlak X. Nah, khusus untuk di pembilang, ingat mutlak X itu kan bisa ditulis jadi akar X kuadrat. Nah, saya mau tulis jadi kayak gini aja deh. Sama aja, gitu ya. Dan ini mengakibatkan apa? Limit X menuju minus tahingga dari, nah ini kita bagi semuanya sama akar X kuadrat, jadi 1 min 1 per X plus 1 per X kuadrat. Lalu kita bagi dengan 2 dikali X per mutlak X, ditambah 1 per mutlak X ya. Baru kita hitung 1 per 1 pakai teorema dasar limit. Jadi ditulis dulu semuanya akar dari limit X menuju minus tahingga 1 kurang limit X menuju minus tahingga per X tambah limit X menuju minus tahingga 1 per X kuadrat dibagi 2 dikali limit X menuju minus tahingga dari X per mutlak X ditambah limit X menuju minus tahingga dari 1 per mutlak X. Tinggal dihitung. Jadi apa ini hasilnya? Limit dari konstanta. Limit dari 1 per X. X-nya menuju minus tahingga, 0. Ini juga 0. Dibagi 2 dikali, hati-hati yang ini, minus 1. Ditambah 0. Jawabannya adalah minus setengah ya. Jadi bedanya apa kalau limitnya menuju tahingga? Yang ininya jadi beda nih. Ini jadi
hasil akhirnya jadi setengah gitu ya. Jadi hati-hati di situ ya. Bisa beda perhitungannya. Makanya cara saya nggak harus ditiru ya. Cara kalian adalah cara yang paling nyaman untuk kalian ya. Jangan dipaksain harus pakai cara saya ya. Kalau cara saya mau baginya dengan mutlak tertinggi gitu. Biar tanda minus atau plusnya bisa ditentukan di akhir perhitungan limit aja, biar nggak pusing. Oke, itu 13E ya. Saya beresin satu lagi 13F, baru kita buka sesi pertanyaan. Ini limit X menuju Tahingga dari, apa sih? Cos T tambah sin 2T, pakai T. Cos T tambah sin 2T bagi T plus 1. Nah, di sini jeleknya, cara yang tadi itu cuma bisa dimanfaatkan untuk bentuk-bentuk polinom, akar, kayak gitu-gitu ya. Kalau ada trigono gimana? Ini sih curiganya harus menggunakan teorema Apit lagi. Gitu. Loh, kenapa kepikiran teorema Apit? Karena limit untuk kosinus sendiri hanya satu buah kosinus aja ya. Untuk T menuju Tahingga itu nggak ada. Sin 2T juga nggak ada. Jangan-jangan dia kayak diapit oleh sesuatu. Nah, sekarang kita coba lihat. Yang kita tahu, fakta yang seperti tadi ya, cos T berarti di antara min 1 dan 1. Itu pasti yang kita tahu. Saya juga tahu sin 2T juga gitu. Pasti di antara min 1 dan 1. Kalau saya jumlahin semuanya, jadi cos T tambah sin 2T, itu pasti di antara min 2 dan 2. Saya jumlahin ketiga ruasnya. Oke? Nah, di sini kan saya ngobrolin untuk T yang menuju Tahingga. Artinya T-nya bilangan positif yang sangat besar. Berarti boleh kalau saya bagi ketiga ruas dengan T plus 1. Karena T plus 1 sendiri bilangan positif. Kalau T-nya positif, apalagi T-nya positif yang sangat besar di sini ya. Saya bagi semuanya. Jadi saya punya minus 2 per T plus 1 kurang dari cos T tambah sin 2T per T plus 1 kurang dari 2 per T plus 1. Dalam kasus ini saya sudah punya pengapitnya dan saya tinggal hitung limit untuk T menuju Tahingga dari masing-masing batasnya. Kebetulan ini hasilnya 0, dan ini juga sama dengan batas yang bagian atasnya. Jadi melalui teorema Apit, saya bisa simpulkan limit T menuju Tahingga dari cos T tambah sin 2T dibagi T plus 1, itu juga harus 0. Gitu. Dan itu adalah nomor 13E. Ya. Oke, untuk nomor 13, E dan F, ada pertanyaan? Kak, Ya, mau nanya Kak, boleh. itu yang T plus 1 dibagi dari mana Kak? Atau Yang mana, Mak? 13F? Iya, 13F. Kenapa? Itu T dibagi T plus 1, kenapa Kak? Biar sama kayak apa yang mau dihitung. Kan sekarang target kita adalah mau mencari batas untuk cos T tambah sin 2T dibagi T plus 1. Oh, oke. Ya, pertanyaan lain? Kak mau nanya, Boleh. kondisi yang mengharuskan kita untuk menggunakan teori Apit itu yang kayak gimana ya, Kak? Biar tahu gitu. Kalau kamu tahu pengapitnya, biasanya sih yang melibatkan trigonometri biasanya. Maksudnya limit-limit trigonometri yang kamu nggak bisa ngitung hanya dengan modal seperti nomor 12. Kan modal yang di nomor 12 itu cuma modalnya sin X per X sama 1 min cos X per X sama identitas. Tapi kalau bentuknya kayak nomor 11, ini kan cos 2 per X gitu ya. Tidak sesederhana itu untuk ngitung itu kan ya, ngitung limit ini ya. Makanya mungkin dibutuhkan teorema Apit di sini. Atau limit
trigonometri yang melibatkan fungsi trigonometri, tapi menuju Tahingga atau min Tahingga itu juga biasanya pakai teorema Apit. Di sini saya ngomong pakai kata biasanya ya, jadi belum tentu selalu pakai teorema Apit. Tidak selalu ya, ada aja yang nggak pakai teorema Apit. Cuman memang nggak bisa spesifik ya, teorema Apit dipakainya pas kapan nggak bisa spesifik. Saya juga nggak bisa ngomong. Banyak sekali contohnya yang pakai teorema Apit. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Pertanyaan lain? Izin mau memastikan. Boleh. Itu yang 13E itu kan dia akarnya nggak perlu mutlak karena di dalam akar itu udah pasti positif gitu. Jadi Oke. Di sini nilai mutlak X-nya saya ganti dengan akar X kuadrat gitu. Jadi saya bagi ke dalam dengan X kuadrat. Gitu sih. Bukan karena masalah mutlaknya hilang, tapi mutlaknya saya ganti dengan X kuadrat di sini. Maaf, diganti dengan akar X kuadrat. Jadi untuk pembilang saya bagi dengan X kuadrat, untuk penyebut saya bagi dengan mutlak X. Itu sama aja. Gitu ya. Oke, Pak. Makasih. Oke. Pertanyaan lain? Mau nanya, Kak. Ya, silakan. Itu yang 13E, kan kalau di SMA kan ada yang kadang diajarin yang pangkat tertingginya dilihat terus lihat koefisien aja gitu, Kak. Kalau sama tinggal 1 per 1 itu, kalau ujian itu boleh atau enggak, Kak? Jelas nggak boleh, nggak ada buktinya. Ya, itu kan nggak diajarin pas kuliah. Kalau rumus cepat itu diajarin pas kuliah, silakan kamu pakai. Masalahnya kalau nggak diajarin ya nggak boleh dipakai. Gitu. Dan yang kayak gitu tuh nggak jalan kalau limitnya menuju minus Tahingga. Itu bukan nggak jalan. Ada beberapa kasus yang nggak bisa pakai kayak gitu. Jadi rumus cepat yang kamu punya itu tidak berlaku secara umum. Itu sangat membahayakan. Oke. Silakan. Pertanyaan lain. Ayo. Sudah nggak ada pertanyaan lain? Oke, kalau udah nggak ada, saya tutup saja sesi ini. Jadi lumayan banyak yang kita sudah bahas. Saya tutup recordingnya.